pertama dan kedua. Ini untuk yang posisinya di tengah rumah. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan. Untuk yang belum subscribe, silakan padamkan notifikasi di bawah ini. Terima kasih banyak. Satu subscribe dari kalian adalah salah satu support untuk saya agar tetap berkarya. Lestarikan channel Gio Kabayan. Selamat menonton. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah panel surya menggunakan MPPT 10 ampere ya. Jadi untuk bebannya kita menggunakan lampu 3 buah ya, 12 volt 3 watt, karena saya menyukai lampu yang kecil namun bisa tahan lama begitu guys. Untuk itu saya menggunakan beban yang lebih kecil ya, wattnya sekitar 9 watt total. Terus saya menggunakan amplifier 12 watt ya. Nah ini 12 watt kecil, kita on kan. Oke, kecil ya. Jadi cukup untuk bisa hiburan di kala sedang mati listrik pada malam hari gitu guys. Pokoknya untuk penerangan saya menggunakan tegangan yang minim ya, 12 volt. Rata-rata orang tuh dikasih inverter ke 220 volt. Nah saya memilih untuk mendouble dari 220 volt dan 12 volt. Nah di atas ada lampu ya, lampu DC dan lampu AC yang neon itu, yang hitam atasnya, mangkoknya. Nah jadi saya lebih baik memasang 2 lampu sekaligus daripada harus mengganti listrik dari DC ke AC, karena ada pembuangan energi di sana dari inverting kayak gitu guys. Nah, kebetulan itu istri saya baru pulang guys. Aduh, istriku baru pulang, nyambungan guys. Kayaknya baru aktivitas ini, aktivitas sekali bangun langsung ngevlog, baru ngevlog guys. Pokoknya udah lama ini belum bikin video. Nah untuk sekarang saya mau bikin video tentang panel surya. Jadi di sini rawan sekali untuk terjadinya mati listrik tiba-tiba, karena ini masih hutan, banyak pohon. Kalau ada hujan gede, nah dari PLN sendiri otomatis protek langsung mati ya listriknya, karena ditakutkan terjadi kebakaran kayak gitu guys. Nah, untuk itu kita lanjut review. Di sini ada MPPT 10 ampere. Nah ini untuk jam 9 ini udah dapat 13,6 volt, bisa dilihat ya. Nah ini baterai udah mulai penuh ya, lumayan lah buat penerangan nanti malam. Nah dilengkapi juga ada buat charger ke HP 2 slot, kemudian ada beberapa tombol menu. Nah ini masih jarang ya MPPT yang 10 ampere, baru datang kemarin dari Cina. Langsung saja kita lihat penyimpanan baterainya menggunakan Li-ion 4,2 volt dengan bantuan BMS. Namun BMS di sini saya modifikasi karena sebelum dia baterai full 12,6 langsung protek. Nah saya agak berabe ya kalau menggunakan BMS. Jadi sebelum saya menggunakan BMS, ubah di bagian proteksinya, karena untuk BMS sendiri mempunyai proteksi tegangan berlebih, karena dari controller ini sendiri ini udah bisa memprotek tegangan bila berlebih ya, untuk menuju ke penyimpanan baterai. Jadi untuk teman-teman semua ya yang di rumah nggak pakai BMS juga nggak apa-apa. Kalau terlanjur membeli BMS, nanti kita bisa memodifikasinya ya, seperti itu. Lalu saya akan mempraktekannya guys untuk menyalakan 3 lampu. Oke, ini udah nyala ya, ada lambang indikator lampu udah menyala gitu guys, untuk menerangi sebuah kehidupan anjing. Cokorku tidak gor. Oke guys, nah ini lampu yang pertama. Dan untuk saklar, nah saya simpan di belakang. Ini saklar lampu yang pertama
dan kedua ini untuk yang posisinya di tengah rumah. Terus untuk yang ketiga saya simpan lampunya di kamar guys. Nah gitu. Nah untuk panel sendiri kita simpan di atas parabola untuk 50 watt. Lalu ada jalur kabel sini, terus menuju ke controller, lalu akan di saving ke baterai gitu guys sistemnya ya. Jadi kebetulan pagi ini tegangan udah full, jadi nanti malam kita bisa mengkonsumsi tegangan ini. Jadi investasi tegangan ya, atau kata kerennya kayak gitu guys. Oke, ini kemarin udah dicoba hampir berapa jam ya, dari jam 9 malam ini kebetulan aliran atau mati listrik ya, sampai pagi dia masih kuat untuk menyalakan sebuah lampu. Jadi saya kategorikan ini lampunya benar-benar ramah lingkungan atau ramah tegangan, ramah ke dompet kayak gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengubah tegangan di rumah menjadi DC dari panel surya itu nggak perlu pakai inverter ya, cukup kita menggunakan lampu yang 12 volt saja. Kalau teman-teman di rumah pengen menyalakan sebuah TV, nanti TV-nya bisa dimodifikasi menjadi 12 volt ya kayak gitu. Karena tegangan dari TV di dalamnya ada power supply, kita cabut aja power supply-nya, lalu voltase 12 volt kita hubungkan ke bagian yang dikonsumsi oleh motherboard, juga ke inverting lampu LED backlight. Kemudian ada yang 5 volt kita turunkan aja pakai modul penurun tegangan, ada yang dari 12 volt menuju 5 volt atau 6 volt atau 8 volt, nanti kita bisa trimmer di setting sana. Oke, itu untuk TV yang model LED. Nah untuk TV-TV yang model beginian ini tabung, kita memerlukan inverter ya. Jadi ya gimana lagi, karena ini tegangan harus 220 volt. Kalau menggunakan LCD dan LED kita bisa modifikasi TV-nya ya kayak gitu guys. Untuk kipas angin banyak kok yang 12 volt ya, menggunakan dinamo yang 12 volt kayak gitu guys. Jadi lebih menghemat energi listrik gitu. Jadi kita bisa visualize, kita bisa pinpoint gini sih kayak. Oke guys, jadi istriku lagi makan di sini. Iya, kita mau makan. Mantap. Kue ceker ini duanya gimana? Yang diacak gitu. Oh neta guys, juang barang hakan heula guys. Jadi orang teh lapar can makan heula teh isuk teh. Geus poho berarti can makan siang ayeuna euy. Sarapan ya. Sarapan. Mantap. Si eta we aya euy. Ucing. Terus makan lele utun. Kayak gitu guys, pokoknya habis mamam dulu. Aduh, poek nih kan. Nah, cang. Pokoknya mantap geng. Untuk review tentang panel surya, saya menggunakan panel 50 watt ya, kurang lebih arus ampernya yang dikonsumsi 3 ampere kalau matahari terik ya kayak gini. Terus
Untuk lama penyimpanan tegangan ke baterai itu hanya membutuhkan berapa jam ya? 5 jam kalau nggak salah, 5 jam atau 4 jam itu udah full, meskipun dalam keadaan cuaca redup atau banyak awan di atas atau hujan mendung ya. Jadi tegangan tetap masuk ya meskipun mendung kondisinya, asalkan ya nggak terlalu parah, sekitar berapa ya, 40%-an itu pasti tegangan bisa ke baterai, ke shaping ya. Terus apa ya, nah ini untuk amplifier saya nggak nyalakan ya, untuk fungsinya sendiri tadi udah dicoba karena saya takut kena copyright guys, kayak gitu. Nah itu ada penampakan istri saya guys, kayak gitu ya, baru pulang nyambungan. Nah ada yang habis lahiran. Oke guys, untuk tegangan dari panel surya menuju ke baterai saya protek dari apa ya, 13,7 volt ke atas dia akan berhenti. Nah untuk 13,7 ke bawah dia akan terus charger karena ya tegangannya masih bisa disimpan agar aman ya, ke baterai tidak cepat rusak ya, kayak gitu. Terus untuk apa ya, pengkonsumsian tegangan yang menuju ke lampu atau ke amplifier saya batasi ya di 10,7. Kalau dia ya berkurang tegangannya dari semula, misal kalau baterainya penuh 13 volt taruh ya, terus kita konsumsi pada malam hari, ini bisa menguras tegangan ya. Ketika tegangan tersebut mencapai atau turun menjadi 10,7, dia akan off sendiri kelistrikannya, jadi lampunya off sendiri. Karena kalau lebih dari 10,7 ya konsumsinya, baterai akan rusak, akan cepat drop kayak gitu guys. Jadi ada pengkosongan, benar-benar kosong banget ya. Jadi baterai itu mempunyai apa ya, karakter kalau tegangan habis dia akan sulit untuk menyimpan tegangan. Saya setting di controllernya di 10,7. Nah untuk tegangan fullnya di 13,7 volt kayak gitu. Oke guys, terus apa lagi ya, udah pokoknya kayak gitu aja ya untuk review kali ini. Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan subscribe sebanyak-banyaknya guys, dan bagikan pada teman-temannya agar kita bisa apa ya, bereksperimen di rumah bareng-bareng kayak gitu guys. Nah, untuk controller di sini saya menggunakan MPPT ya, jadi saya tidak menggunakan VMW karena apa ya, MPPT itu lebih ya, katanya nih, kata orang MPPT itu lebih powernya lebih bagus lah ya ketimbang PWM ya. Ampere dan tegangannya itu berbanding seimbang untuk menuju ke baterai, untuk setting ke baterai. Jadi baterai di sini kalau panas terik kayak gini nih, sekitar 4 jam ini udah penuh. Dari tadi ini dari jam 8 sampai sekarang jam 9 lebih, ini udah hampir penuh, baterainya udah penuh, emang udah penuh. Tergantung cuaca juga. Terus kalau kita apa ya, rasakan ke luar itu ada panas-panas dari matahari, meskipun redup itu biasanya ke ampere lebih banyak, lebih dapat ya ketimbang ketika panas. Tapi ketika ada matahari terang tapi panasnya kurang, itu biasanya lebih sedikit ampernya meskipun voltasenya penuh ya, kayak gitu guys. Jadi perbandingan ampere dan tegangannya, mungkin tegangan dari cahayanya, banyak cahayanya kayak gitu, terus ampernya dari panas cahaya tersebut kayak gitu. Terus apa lagi ya, udah kayaknya ya untuk review panel surya kali ini. Mungkin seperti itu, see you next video.